Ini sini. Sini. Jom. Makan mulai, Mas. Maklumat guru mursyid tentang meningkatkan keseragaman amaliyah dan solidaritas serta kewaspadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamati perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini, maka dengan tulus ikhlas Abah menghimbau para khalifatus syekh mursyid, pendamping ba'dal mungkin, kaul dan hal, serta pengurus lainnya, juga ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Zawiyah Al-Khairiyah yang kesemuanya di bawah bimbingan Abah, agar selalu satu, meningkatkan kualitas, kesadaran dan keikhlasan untuk melaksanakan keseragaman amaliyah, talqin, baiat, tawasul, khataman, manakibat maupun ibadah al-imam ulama kutubur rabbani wal qadsis somadani Syekh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani wa hadratus Syekhuna Mukarram Syekh Abdul Rahman Cibinong Bogor al-Islam biiznillahi wa barakatuh wasyafa'at wal karamat wal ijazah. Allahumma sholli ala Muhammadin fil arwahi wal jasadi fil ajsadi wa ala qabri fil qubur wa sallu ala ballighi ruhi minni tahiyatan bis salamat salam. A'udzu billahi syaitanir rajim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Allahu akbar wa lillahil hamd. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail Fatiras samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi biidnika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa malana sultan awliya ya Rasulullah azam kutbul alamin asyadi Syekh Abdul Qadir Jilani Sahibul izazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram Sayyid Syekh Abdul Rahman sumanahdi bi jalali ruhi Nabi Mustafa sallu alaihi wasallam. Amin. Rabbul arbab dzikrikum Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihi salam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa Sayyidina Husain wa Sayyidina Imam Zainal Abidin wa Sayyidina Muhammad Bakir wa Sayyidina Jafar Shadiq wa Sayyidina Imam Musa Kazim wa Sayyidina Abu Hasan Ali Ridha wa Sayyidina Maruf Karhi wa Sayyidina Sari Sakoti wa Sayyidina Junaid Al-Baghdadi wa Sayyidina Abu Bakar Shibli wa Sayyidina Abu Qadir Wahid At-Tamimi wa Sayyidina Syekh Abu Farah Al-Turkusi wa Sayyidina Abu Hasan Al-Hikari wa Sayyidina Syekh Mubarak Al-Mahdumi wa Hadrati Sultan Awliya Qutub Rabbani Gausis Somadi Asyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sayyidul izazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa Sayyidina Syekh Abdul Aziz wa Sayyidina Syekh Muhammad Hatta wa Sayyidina Syekh Samsuddin wa Sayyidina Syekh Syarafuddin wa Sayyidina Syekh Waliyuddin wa Sayyidina Syekh Nuruddin wa Sayyidina Syekh Isamuddin wa Sayyidina Syekh Yahya wa Sayyidina Syekh Abu Bakar wa Sayyidina Syekh Abdul Wahid wa Sayyidina Syekh Usman wa Sayyidina Syekh Abdul Fatah wa Sayyidina Syekh Muhammad Murad wa Sayyidina Syekh Samsuddin wa Sayyidina Syekh Ahmad Hatib Ibnu Ghaffar Asambas wa Sayyidina Syekh Abdul Karim Tanara Banten wa Sayyidina Syekh Solihun Benteng wa Sayyidina Syekh Abdul Khair Liau Jambu wa Hadratus Syekh Abdul Rahman wa Syuhim Mukurim wa Silsilatin wa Khidina Adum Allahumma rabbal hijab wa ta'liyatum wa muridin mala ta'ibim liku anur bi masyil kiram apa barakatihim al-fatihah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim walau istaqamu ala tariqat la asqainahum ma'an ghadaq. Andai mereka istiqomah di atas jalan tarekoh, niscaya kami akan anugerahkan kepada mereka rezeki yang melimpah ruh seperti air hujan yang turun dari langit. Amin ya rabbal alamin. Surat Jin ayat 16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah, jadilah kamu bersama Allah. Fa ilam tastati' ma'allah, jika kamu belum mampu bersama Allah, fakun ma'aman ma'allah, jadilah kamu bersama orang yang sudah bersama Allah.
Fa innahu, maka sesungguhnya dia, yusiluka illallah, dia akan menyampaikan kamu illallah kepada Allah. Aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar, sehat semua? Kantongnya enggak. Ini lagi didoain Mira. Ini jangan serius. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karma Syekh Abdurrahman kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka khataman penutupan sementara. Mudah-mudahan hadirat kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah berkahkan umur kita. Allah berkahkan keluarga kita. Allah berkahkan anak-anak kita. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Dengan wasilah barokah karma Syekh Abdurrahman. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita hormati sesepuh majlis Miftahul Nurul Jannah Alim Haris, mudah-mudahan beliau istiqomah, mudah-mudahan beliau selalu semangat terus dalam membina, memimpin para murid-murid Abah Guru yang ada di majlis Miftahul Nurul Jannah. Begitupun yang sama-sama kita hormati Mu'alim Zaini sebagai senior. Bisa aja. Mudah-mudahan beliau panjang umur, istiqomah, banyak duitnya. Amin. Kali aja mah pada mau kabul. Yang sama-sama kita hormati Mu'alim Jum yang dari Jawa. Alhamdulillah hadir. Maka saya bilang, kemana itu orang ya? Alhamdulillah hadir, panjang umur, masih bisa muwajahah. Mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan, dikasih keberkahan kehidupannya. Begitupun yang sama-sama kita hormati Bendahara Mu'alim Komari. Yang banyak duit. Mudah-mudahan selalu semangat terus. Itu pun yang mau pergi umroh, Bapak siapa? Pak Yanto. Waryanto, Pak Waryanto. Mudah-mudahan umrohnya lancar. Amin. Bawa oleh-oleh. Jangan lupa, toh jatah juga besar. Permen. Mudah-mudahan para ikhwan, akhwat yang hadir di sini telah diberikan istiqomah, diberikan kesabaran dalam menjalankan ajaran Abah Guru. Amin ya rabbal. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertorekoh itu harus bermursyid. Bertorekoh itu harus bermursyid. Gurunya namanya guru mursyid, bukan ustadz, bukan kiai. Karena mursyid itu pangkat, al-mursyid, asy-syekh al-mursyid, pangkat dari guru-gurunya. Kalau ustadz julukan masyarakat, dan ustadz itu nggak bakal usul karena belum pangkat mursyid. Kalau bagaimana belajar toreko sama kiai, ya kiainya mursyid bukan. Kalau hanya sekedar khalifatus syekh atau badal, ya belum mursyid. Jadi yang namanya syekh mursyid atau wali mursyid itu memang makomnya itu makom yang hampir sama dengan kerasulan. Abah bilang sifat Abah ini
sama dengan Rasulullah. Nah, walia mursyid ini adalah gerbang, pintu seseorang kalau pengen perjalanan rohani harus datang ke walia mursyid. Kalau ada orang datang ke guru hikmah pengen pelajaran rohani, salah kaprah nanti. Yang diajarin hodam, amal-amalan dikasih Quran, apa ja'akum rasulun min anfusikum inahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim akbar. Kiai ngasih, cuma yang datang waridnya adalah khodam. Bagaimana kalau ke walia mursyid? Walia mursyid itu kalau kita datang ke walia mursyid dengan membawa kebodohan dosa perdosaan seperti metode Abah, maka di situ Abah ketika menerima kemudian ditalkinlah kita, di situ kita dihidupkan ruh keduanya, namanya roh mudof. Yang zikir itu bukan ruh jismani kita, yang tawasulan, yang khotaman, roh mudof. Karena roh mudof itu setelah Abah lahirkan, kan kita ketika ditalkin dilahirkan, cuma kita nggak kerasa kan dilahirinnya. Itu yang menghadap ke Syekh Abdurrahman, roh mudof kita, bukan roh jismani. Nah, selama ini kita zikir pakai roh apa? Hah? Roh jismani, tidur mulu, malas. Roh mudof yang bisa ngadap Abah itu roh mudof. Jadi murid-murid Abah harus meyakini dan harus diyakini bahwa kata Abah Guru, semua yang ditalkin sama Abah Guru nih, yang baru, yang lama, semua ruhnya mudof, nyantel. Nah, roh mudof itu kan bisa dipanggil. Ya roh mudof bila Syekh Abdurrahman hadir. Ya roh mudof kita. Pak Haji ini ada roh mudof, ada roh jismani. Makanya yang khotaman itu kalau pakai roh jismani itu nggak mampu kita. Makanya roh mudof itulah yang dididik oleh Abah Guru, itu roh mudof kita. Selama ini kita belajar toreka ya santai-santai aja, orang biasa kita gitu kan. Roh mudof itu. Kalau Anda tidak meyakini roh mudof Anda, ya bagaimana Abah mau ngedidiknya? Makanya sejauh manapun murid Abah, karena roh mudofnya itu bisa ketarik ya itu, ketarik, pajung aja ketarik lagi. Iya, kan roh mudofnya. Ruh jasmaninya mungkin kayak layangan, tapi roh mudofnya hadir. Jadi ketika kita khotaman pakai roh mudof, ketika bulanan pun pakai roh mudof. Cuman nih kadang murid Abah nggak meyakini, kagak pede, nggak percaya diri. Kan Abah bilang semua yang ditalkin sama Abah ada orang khusus, makanya ruhnya mudof, nyantel. Jadi kita nggak usah takut lagi, nggak usah khawatir. Ruh kita nyantel nih, Pak Waryanto nanti umroh, ruhnya nyantelin aja takut. Gak usah pakai bacaan umroh, Pak, baca aja Latifah. Bener gak? Ngapain baca-baca yang umroh-umroh itu? Gak ada ijazahnya. Pakai aja yang dari Abah ada ijazahnya, per Latifah. Siap. Bener gak, Pak? Yuk, 7 Latifah ya, tahu 7. Hei. Dan sekarang kalau baca yang di buku komersial tadi gak ada ijazahnya. Tapi kalau Abah nih, kita nih murid Abah nih, maaf. Kalau orang lain terserah. Kalau murid Abah namanya udah ditanam tuh 7 Latifah, apalagi muraqabah. Berarti kan misal satu tawaf itu baca aja Latifah itu terus. Jadi di Abah ini emang luar biasa ilmunya. Cuma nih Ikhwan kagak pede nih kalau kita punya roh mudof, benar nggak? Kagak pede kan? Kagak percaya diri kan? Kalau Anda punya roh mudof, oh kan diam aja karena kagak paham. Pengennya pembuktian. Ayo Lim, tuh, buktian katanya Lim.
Iya, ketika tadi tawasul itu bukannya rujismaninya Pak Haris, roh mudoknya. Ya kalau ilmu gini gak bisa dibuktiin kayak ilmu hikmah, nggak bisa. Kalau ilmu hikmah sih batu di diri. Itu karena kalau ini nggak bisa. Bisanya apa? Dirasakan sendiri nanti. Kenapa kita kalau ketemu Abah atau ingat Abah aja nangis? Roh mudok kita itu. Jadi ini bertoreko itu ternyata keistimewaannya luar biasanya apa? Roh mudok kita hidup. Makanya Abah Guru ketika pengen diacak-acak sama muridnya ke Sipi Azami ya di Taman Sari ya, dengar pada Sugi itu cerita. Kebenaran saya murid ke Sipi Azami. Nah, ke Sipi Azami pernah cerita tentang toreko. Saya juga nggak tahu, dulu kan belum jadi murid Abah. Ketika ada orang zikir katanya, kemudian zikirnya keras-keras, emang Allah budak gitu kan? Akhirnya ngadu lah tuh ustadz-ustadznya ke Sepi Azami, Mualim Sepi Azami. Mualim tuh zikir itu gimana? Ada dalilnya enggak? Itu mereka ruhnya udah jalan, ente belum. Makanya orang ngaji syariat lu ruhnya nggak jalan-jalan ya, mandek aja di sini. Beneran. Dan saya dulu belum jadi murid Abah, tapi saya dengar dari Sepi Azami. Nah, jadi ruh kita itu sudah bisa berjalan. Bagaimana cara ngolahnya itu? Yaitu zikir. Zikir jahar, zikir hobinya. Tapi kalau nanti dibukin kaget, bingung lagi. Ya kalau pengen pembuktian ngomong ke Abah, bener enggak sih kalau di diri Ikhwan itu ada roh mudok? Ya kalau memang gak percaya, kan pengen pembuktian kan, tanya ke Abah, bener enggak itu? Kan Abah di kuliah tarbiyah pokoknya semua murid Abah itu nyantel yaitu roh mudok. Jadi yang zikir hakikatnya siapa? Roh mudok kita yang ngadep ke Syekh Rahman. Coba kalau ngandelin roh jismani, timbul malas nggak? Pelajaran Abah tuh jenuh, itu baik. Minggu ke minggu khotamah, bener nggak? Terus bulan ke bulan ya begitu, hari ke hari begitu. Kalau pakai roh jismani pasti bosen, jenuh, namanya manusia. Tapi ketika kita pakai roh mudok kita yang dihidupkan oleh Syekh Abdurrahman, bukannya malas tapi apa? Rindu berat. Kalau nggak ada gahotaman itu kayaknya kagak makan. Makanan rohani seperti itu. Makanya di torek itu bukan hanya zikir aja, ternyata ada dalam kesitunya. Nah, ajaran suluk Abah ini kan tadi tabaruk menyusul kata Paris. Bener. Cuma tabaruk menyusul ini jarang dijelasin Paris. Paling saya ngejelasin, yang lain mendem. Tabaruk menuju suluk. Nah, yang sudah khotam namanya tabaruk. Itu loh. Tabaruk menyusul itu, nanti yang tabaruk itu jadi irodahnya yang udah khotam nih. Irodahnya irodah siapa? Irodah guru. Jangan irodah dewek. Kan badan irodah dewek ya? Tahu dewek kan? Keinginan sendiri. Jadi kalau yang sudah khotam-khotam itu, maka irodahnya disebutnya panapil mursid. Bisanya bisa siapa? Itu. Lah kita bisa dewek, akhirnya yang terjadi mati lakal. Iya, yang terjadi seperti itu. Pokoknya yang namanya sudah khotam itu semua ngikutin semua ngikutin apa kata guru yang khotam. Apalagi ini udah digelain wali sogir, tapi wali sogirnya pada nggak sadar. Iya kan, pada nggak sadar kan? Artinya apa? Mereka yang sudah digelar wali sogir, kadang dia ketika ada suatu kewajiban mereka nggak mau datang.
Nah itu namanya di abah itu. Nah kalau suluknya yang tarbiyah itu, tarbiyah 1, 2, 3 dihapus. Tarbiyah 1, 2, 3 dihapus, itu 2017 ya. Dihapus tuh. Nah dihapus jadi 1. Apa tuh? Yaitu tarbiyah 1. Itu tentang belajar sama Nabi Khidir. Jadi di abah ini yang udah khalah tarbiyah itu ilmunya sempurna, tambah sempurna. Harusnya. Ila hadrati bimujahid, ini buat wawasan aja. Ila hadrati bimujahidir Ibnu Malkan Al-Fatihah. Mujizat Khidir. Ibarakati Khidir Ibnu Malkan Al-Fatihah. Wa ila ruhi Khidir Ibnu Malkan Al-Fatihah. Yang terakhir Syekh Abdurrahman. Berarti ilmu Khidir punya siapa? Syekh Abdurrahman. Kalau di luar ilmu Nabi Khidir bayangkan ilmu hikmah. Sebenarnya di Bogor itu lengkap. Makanya 1, 2, 3 dihapus, hanya 1 doang. Hasbiyallah lidini, hasbiyallah lidunya ya, hasbiyallah liman ahamani, hasbiyallah liman bagwalaya, hasbiyallah kadang bismillah haula wala quwata illa billah. Itu buat ngebalik otak orang. Jadi orang nih Pak Jenny kalau ngomong sama orang yang nggak paham toreko, dia bisa kebawa ke kita, set gitu ya. Bahkan itu tameng. Hasbiyallah lidini. Iyalah, ada jebernya itu. Makanya murid Alba itu alhamdulillah. Tapi yang belum khotam, yang belum kholat, jangan kecil hati. Yang mereka yang sudah dapat 7 latifah harus bersyukur dan bangga. 7 latifah itu ilmu yang susah. Belum tentu kiai-kiai itu punya. Kiai-kiai itu punyanya ilmu syariat, ilmu ceramah, tapi ilmu 7 latifah belum punya. Kayak Kesukron aja belum punya. Kalau dia tahu ilmu 7 latifah, ceramahnya berhenti itu. Kesukron makmum. Habib Rizik juga berhenti dia. Makanya alhamdulillah kita termasuk pilihan. Alhamdulillah. Siapapun yang sudah punya 7 latifah berarti suatu anugerah yang sangat besar. Karena tadi mualim kita bilang hanya murid-murid Abah lah yang tahu 7 latifah. Abah kan pernah cerita tuh bahwa dulu Abah Anom cuma 5 doang. Karena Abah sering diskusi, akhirnya jadi 6 sama 7. Dulu cuma ini doang, 5. Itu pun gak ada munajatnya. Kita alhamdulillah yang murid Abah ada munajatnya, ada ajas tujuannya, ada zikirnya, ada doanya. Kita bersyukur dah. Bacaan-bacaan itu kalau kita baca itu akan ngebentuk kepribadian. Latifah itu ilahi anta maksudi wa rizqa maksudi atini mahabbataka wa marifataka waqdi ala latiful Quran wa ritajali afalil uluhiyah al-faidu min qalbi habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syafika adam alaihi salam. Allah Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu akan kebentuk suatu kepribadian. Tapi ingat di situ ada dosa latifah. Apa dosa latifahnya? Hubu dunia. Yang harus dihilangkan tuh pakai zikir Allah itu kan. Ini mah pembelajaran aja, cuma zikirnya jangan disebutin di dalam hati. Nah penyakitnya di latifah qalbi itu yaitu diantaranya hubu dunia, cinta dunia berlebihan. Tapi di dunia ini perlu dunia, cuma sekedarnya aja kan tandi tadi. Terus ada lawamah, itu penyakit latifah qalbi. Kalau bahasa apa dosa latifah. Kemudian ada nafsu kesetanan, nafsu keiblisan. Yang kelima mengikuti hawa nafsu. Ini yang kadang kita suka ngikutin hawa nafsu. Tapi itu semua bisa hilang dengan bacaan itu. Tapi syaratnya seseorang murid itu harus robito mursid. Tanpa robito mursid gak bisa.
Anda mau digecek pakai sabun liquid juga nggak bakal bersih. Pakai rinso pakai nggak bersih. Atau Anda pakai zikir Quran nggak bakal bersih. Atau pakai selawatan nggak bakal bersih. Nih di sini. Kecuali datang ke guru mursyid, ditalkin, dikasih ilmu ini baru. Tapi kita totalitas yang disebut Robito Mursyid. Robito Mursyid itu apa sih? Membayangkan wajah guru. Nih ibu-ibu nih biar paham. Jadi Robito Mursyid itu membayangkan wajah guru atau tasawur wajah syekh. Tasawur itu menggambarkan wajah syekh, wajah guru. Bagaimana hukumnya di toreko? Kata Abah Guru, wajib. Khususnya di toreko dari anak bandia. Kalau ada yang nanya, kok Robito membayangkan wajah guru, bukannya nanti menyekutukan Allah? Ya sekarang Allah bisa digambar nggak? Allah bisa digambar nggak? Nggak bisa, ismujat doang, itu ismujat. Tapi guru itu bisa mengusulkan kita tadi kun ma Allah tadi loh. Jadilah kamu bersama Allah. Kalau kamu belum mampu bersama Allah, cari orang yang sudah bersama Allah. Karena beliau itu akan menyampaikan kamu kepada Allah. Kan enak, kita udah diramu belum sama Allah? Zikir itu. Udah tawasulnya tadi kata Malim Aris kan, ini tawasul ini. Udah diramu semua. Jadi murid Abah mah kari ngamal. Makanya murid Abah itu sebenarnya calon-calon wali dia itu. Amalan wali semua. Yang tawasul itu kan amalan wali semua itu. Manggil kan, assalamualaikum ya rijal qoi, assalamualaikum ya ayyuhal muqaddasa ya nakoba ya nujaba. Di TV dibikin assalamualaikum hadir di TV kan nyari batu dia mah kan pada nyari batu, padahal udah ditaruh duluan kerisnya juga. Tapi ini ajaran salam-salam yang tadi tuh luar biasa. Salam-salam sama goib. Assalamualaikum ya nukoba ya nujaba ya rokoba ya budala ya tadal adil tadar batu ya imana ya kutubu ya fadu ya umana agisuni bigausatin wanjuruni binaja warhamuni wahasil muradi wamak sudi. Berarti murid Abah di situ diajarkan oleh Abah Guru dan sesultan oleh Syekh Abdul Qadir bahwa kita itu minta tolong, pertolongannya tadi itu bahasa adab, gak langsung ke siapa? Gak langsung ke siapa? Nah, murid Abah harus paham kemana dulu? Guru, ke wali-wali kan? Agisuni itu apa? Itu pil amr. Tolong oleh engkau aku. Bigausat itu satu pertolongan, wanjurun binadu satu pandangan. Ke wali-wali. Nah, orang-orang Wahabi, orang-orang yang gak ngerti hanya Quran hadis doang bilang musyrik itu, nggak ada dalil Quran hadis. Ya di Quran nggak bakal ketemu, kecuali dia mentakwil ada itu. Coba dicari di Qurannya. Ada kata-kata rijal. Jadi orang-orang kota Naksabandi itu rijalun la tulhiu tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Rijal itu bimana siapa? Yang mereka yang sudah makom wali. Dia tidak terpengaruh zikirnya oleh dagang, oleh tijaroh. Kan ada tuh di Tanwirul Qulub. Abah juga nulis di bukunya bahwa ada orang yang tidak terpengaruh dengan tijaroh, perniagaan, tidak pengaruh dengan perdagangan, untuk selalu ingat kepada Allah. Makanya ada toreko Naksabandia. Naksabandia itu lagi bikin tahu bisa zikir nggak? Bisa. Lagi bikin tempe bisa. Lagi goreng-goreng bisa. Lagi dagang bubur bisa. Tuh Naksabandinya. Di kita ada Naksabandinya nggak? Ada latifah. Kata Abah kalau tukang geraji dong gini kan ya, itu zikir katanya. Jadi geraji, baheula mah kan geraji gitu kan ya, kumsreng gitu, yang kayu jongjing.
Joget aja dikir. Itu murid abah tuh seperti itu. Kalau zikir jahar hanya dilaksanakan faida qaditumus shalah fadhkurullah. Kalau habis sholat 5 waktu aja zikir jahar mah. Iya, apabila setelah menunaikan sholat maka zikirlah. Jangan disalahpahami, banyak yang nyalahpahami tuh. Tuh lihat tuh Din katanya. Tuh setelah sholat zikirnya, bukan sholatnya yang diiniin. Karena bahasanya setelah sholat zikir, sholatnya dia tinggal. Ada yang memahami seperti itu murid abah. Cakep itu. Cakep. Karena yang di ini ya fadhkurullahnya. Kan faida qaditumus shalah itu kan fi'il madhi. Apabila kamu telah menunaikan sholat, kan setelah menunaikan sholat zikir. Jadi nggak disuruh sholat, ya kan gitu. Tapi pemahaman jangan diinin lah kata apa. Kalau orang Toreko nggak sholat ke laut kata-kata. Tapi tetap sholat kita robito mur. Ingat, kalau kita sholat cuma sholat kita doang nih, rujis mana kita kagak diterima. Saya nggak. Sekarang sholat robito nggak apa? Kalau sholat robito nggak? Nah itu yang benar. Itu yang saya bilang romudok. Romudoknya antelin Ka'bah sholat. Ya sholat kita masih sebenarnya jungkal-jungkal doang. Karena ada robito mursidnya, itulah sholat kita akhirnya keterima. Kenapa murid abah itu 40 orang satu masjid ada murid abah sholat Jumat di situ, semua dikabul semua. Ya, karena posisi murid abah itu ya ngangkat, karena romudoknya nyantel ke Syekh Abdul Rahman. Tapi situ Johirun batinannya ada. Ya iya. Satu orang. Satu orang. Kenapa pernah ngomong begitu kan? Masuk nih murid abah, nggak pakai peci, nggak pakai apa. Bawa gorengan. Sebenarnya jual gorengan lagi. Kali pojokan. Dia sholat, keangkat semua. Sama orang tahlilan juga. Sekarang orang tahlilan, mereka hadiah-hadiah, ya kan? Karena ada murid abah, itu husnul. Karena murid abah itu wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, itu kapnya itu. Kalau orang penceramah di luar, kapnya itu ya Nabi Muhammad mulu. Nabi Muhammad yang mana? Wa ma arsalnaka. Nah, itu domir, kata ganti. Iya, kata ganti itu. Dulu kaknya itu domirnya Nabi Muhammad zatnya. Sekarang alwarisnya siapa? Para Nah, mursid itu ada innalladzina yubayunaka inama yubayunallah. Orang yang berbait kepada mursid masa kini hakikatnya orang tadi sudah berbait kepada Allah dan Rasulnya. Berarti murid-murid apa masuk ke situ? Masuk. Jangan dibilang sesat-sesat mulu, ada dalilnya. Ya kan kalau nggak ngerti, ikhwan kadang, wah sesat dia mah. Itu dalilnya ke situ, innalladzina yubayunaka inama yubayunallah. Jadi kita itu belum mampu ke Allah, belum mampu ke Rasul, mampunya ke siapa? Mursid masa kini. Kadang kita pun di mursid pun punya hierarki, mursid, murad, murid. Ya kan? Benar gak Pak Jenny? Betul. Mursid, murad, murid. Si murid jangan langsung ke mursid juga. Makanya si murad yang ngedidik set. Ketika si murad gak mampu, mursid turun. Tapi kan yang terjadi beda. Benar hakikinya mursid kita siapa? Syekh Abdul Rahman. Kayak Mu'alim Tab tuh murad, Badal murad. Itu yang memberikan apa? Penerangan kepada ikhwan-ikhwan. Abah itu udah ngasih apa namanya garis hierarki ya. Hierarkinya udah bagus. Cuman pengen bawa dewek. Yang bukan murad main bawa-bawa aja. Akhirnya diajarin uka-uka. Mumpung nggak ada orangnya tuh. Ya pasti didengar lah. Mumpung nggak ada musik, karena murad itu bisa main uka-uka.
Ya kalau murad main uka-uka sanksinya gede. Sanksinya hati-hati. Kalau udah murad abah main uka-uka sanksi dibikin. Berarti punten nih Pak Ustadz, sekarang ini dengan secara dari pengusaha wafat, ini berarti juga ya si murad ini kepada para imam ini. Iya murad itu memang harus ngasih transfer transfer ilmu mursyid ke ikhwan murid. Kalau murad kan orang yang udah dihalwatkan tadi itu, ya kan, dikehendaki guru. Berarti murad kan banyak nih. Nah di antara murad-murad ada yang badal itu loh Pak. Kayak badal kaul. Tugasnya penjelasan ajaran abah guru. Bagi mereka yang nggak punya hak ini ya cuma cerita doang. Tapi ini hak paten gitu, hak mandat. Benar. Ya kalau semuanya bercerita katanya doang. Yang tadi itu bahwa yang khotaman itu hakikatnya roh muda kita. Kan baru pada dengar kan? Yang zikir roh muda kita bukan roh jismani. Jadi takutnya kalau yang gak dimandat sama abah torekon direkayasa. Mau dewek aja. Nabi hadir. Ada siapa di atas, Wi? Nabi hadir. Jadi di abah ini punya hak paten semua. Jadi ilmu abah nggak bakalan padam. Nggak usah takut. Sampai jam berapa nih saya? Subuh Pak. Jadi di abah itu jangan takut padam. Mualim tab ada, yang murad-murad lainnya ada. Nggak usah takut murid-murid abah mah. Murad mah mendingan diem aja. Yang kalau murad diam aja dia hianat lah. Kalau murad badal kaul diam aja, dia pengkhianat namanya. Kalau murid abah nih, Ya pengkhianat lu. yang dapat ini penjelasan kayak gini, didiem aja misal, diem aja buat gua, pengkhianat itu. Kan kalau abah kasih tuh, kasih lagi, nggak boleh buat dia, karena kan posisinya corong. Tahu corong kan? Tahu. Jadi sebenarnya murid abah tuh udah enak-enak aja. Kita mah harus rukun-rukun aja udah. Gak usah yang macam-macam, bener gak? Gak usah pengen jadi mursyid, gak usah pengen jadi ini. Patuh aja dengan kepatuhan usul kepada siapa usulnya? Guru dulu yang disebut ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Kalau ada murid abah bilang saya udah usul ke Allah, bohong. Adanya marifat guru itu dalam loh Pak. Marifat guru itu yang tadinya mata batin kita nggak kebuka karena marifat guru jadi kebuka. Cuma sekali ya, nggak 2 kali itu. Kalau jadi berkali-kali. Nah itu mah dukun. Berkali-kali. Kalau di ilmu apa sekali doang udah. Ada orang pengen tahu latifah nih, bapak-bapak nih, Pak Wasito namanya. Dia pengen tahu latifah lagi Ramadan. Pas dia zikir aja, ternyata bini nyala semua 7 nyala. Berarti kan buat pembuktian doang kan. Setelah itu dia yakin, saya yakin kali gitu. Pengen kayak gitu, Fit. Jadi nanti murid abah kerohaniannya beda-beda pengalamannya, enggak semuanya sama. Tapi ingat, kita ini satu ruh Pak. Satu ruh kita ini. Bapak ruh kita siapa? Syekh Abdurrahman. Kita ini satu ruh. Cuma beda casingnya doang nih. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak gitu doang. Tapi casingnya satu enggak? Apa? Ruhnya satu. Ibu-ibu juga sama nyatu. Makanya disitulah dibutuhkan kerukunan sebenarnya. Saling akrab-akrab gitu loh. Keakraban. Kenapa? Karena ruh murid abah sama. Ya tadi roh mudok itu ngadep semua. Nah keistimewaan murid abah itu roh mudok kita bisa ngadep ke abah. Makanya ketika kita manggil abah, saya butuh hajat ini, pakai roh mudok kita kan, bukan roh jismani kita. Kalau pakai roh jismani kita nafsu. Akhirnya abah ngelihat ya, yang connect tuh roh mudok kita sebenarnya.
mudah-mudahan dalam penutupan sementara udah sejam ya, jam 11 sumpah ya, makan dah. Mudah-mudahan semangat terus, jangan kendor, jangan jadi kutu loncat. Artinya tetap kata mualim tadi, abah aja abah, Syekh Abdurrahman. Mantap, tetap ajib. Abah guru. Kalau minta apa-apa ke abah guru. Jangan bingung lagi itu bahasa begitu. Ke guru. Ada itu bahasanya adab. Karena kita udah inaladi yubeunaka inama yubeunul. Gara-gara ayat itu tuh kita nih. Kalau langsung ke Allah namanya cuangung. Kalau langsung ke Rasul namanya murid cuangung. Karena ada ayat itu, kita ada ayat itu, maka kita adabnya ke siapa dulu? Ke guru. Nah, biar paham, biar nggak jadi perselisihan. Waduh, mintanya ke guru. Emang guru Allah begitu, karena dia nggak paham ayat itu. Padahal itu ada di buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, bersatu terus, dikasih kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bulan Syawal. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.